Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tansun Jabat. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pertidaksamaan nih. Nah, pertidaksamaan ini, sifat-sifat pertidaksamaan itu antara lain ada 5 nih. Nah, artinya jika dipangkatkan maka tanda pertidaksamaannya tetap. Yang pertama nih, nah contohnya seperti ini. Jika ada A lebih besar dari B dan A lebih kecil dari B, maka kalau kakak kuadratkan ini, A kuadrat lebih besar daripada B kuadrat. Demikian juga A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat. Contohnya begini. Nah, untuk lebih jelasnya kakak buat misalnya 2, kakak buat nih. 2 lebih kecil daripada 3. Nah, kalau kakak kuadratkan ini atau dipangkatkan, kakak pangkatkan kuadrat, maka misalnya kakak pangkatkan 2 nih. Maka 2 kuadrat pasti akan lebih kecil daripada 3 kuadrat. Tahu kakak pangkat 3? 2 pangkat 3 pasti lebih kecil daripada 3 pangkat 3. Nah, dan seterusnya nih. Kalau 2 pangkat 4 pasti lebih kecil dari 3 pangkat 4. Artinya tanda pertidaksamaannya akan tetap nih walau dipangkatkan dengan suatu bilangan. Intinya ruas kiri dan ruas kanan harus dipangkatkan dengan bilangan yang sama nih. Nah, yang kedua, jika dibalikkan atau saling berkebalikan, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Contohnya seperti ini. Jika A lebih besar dari B atau A lebih kecil dari B, maka kalau A lebih besar dari B, jika kakak balikkan, maka ini akan menjadi 1/A lebih kecil daripada 1/B. Demikian juga kalau A-nya lebih kecil dari B, kalau kakak balikkan, berarti 1/A lebih besar dari 1/B. Maka tanda pertidaksamaannya berubah. Contoh seperti ini. 5 lebih besar daripada 10. Benar tidak? Oh, salah ya. 5 lebih besar daripada 1. Nah, kalau kakak balikkan, berarti ini misalnya kakak balikkan. Nah, 1/5, karena kakak balikkan, maka tandanya akan berubah. Lebih kecil daripada 1/1. 1/1. 1/5 lebih kecil daripada 1/1. 1/1 itu 1. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak buat nih. 3/2 lebih kecil misalnya. Kakak buat 3/2 lebih kecil daripada 10/2. Misalkan begini. Maka kalau kakak balikkan, maka 2/3 jika kakak balikkan, 2/3. Nah, ini kan kakak balikkan. Maka tanda pertidaksamaannya berubah nih. Dari lebih kecil menjadi lebih besar daripada 2/10. Nah, kira-kira 2/3 itu 0,66 ya. Berarti lebih besar daripada 0,22. Karena 2/10 itu 0,2. Kira-kira paham ya? Nah, ini kalau kita balikkan. Nah, kalau kita tambah atau kita kurangi dengan bilangan yang sama gimana, Kak? Nah, misalnya ada nih suatu bilangan A lebih besar dari B atau A lebih kecil dari B. Nah, jika kakak tambah dengan suatu bilangan, maka ini misalnya kakak bilangan itu C, maka A tambah C akan lebih besar dari B tambah C. Nah, tanda pertidaksamaannya tetap nih. Demikian juga A lebih kecil dari B. A tambah C lebih kecil daripada B tambah C. Atau kalau kakak kurangkan nih, A kurang C, maka tanda pertidaksamaannya tetap lebih besar daripada B kurang C. Demikian juga A lebih kecil dari B. Kalau kakak kurang, maka A kurang C lebih kecil daripada B kurang C. Contoh nih, kalau kakak buat 2, kita misalkan lebih kecil daripada 10. Maka kalau kakak misalnya tambah 2 ditambah 3, maka ruas kanan pun akan kakak tambah. Lebih kecil, maka tandanya tetap 10 ditambah 3. 2 ditambah 3 itu 5. 10 tambah 3 itu 13. Maka 5 lebih kecil daripada 13. Benar ya?
Nah, misalkan kakak kurang nih, 2 kurang 3 lebih kecil daripada 10 dikurang 3. 2 dikurang 3 itu min 1. 10 kurang 3 itu 7. Maka min 1 lebih kecil pada 7. Nah, kalau jika dikali atau dibagi dengan bilangan positif, nah, kalau dikali dengan dibagi bilangan positif, tentu A lebih besar dari B atau A lebih kecil dari B. Misalnya kakak bagi nih dengan bilangan positif, maka kalau kita bagi dengan atau kita kali dengan bilangan positif, maka tandanya akan tetap. Nah, demikian juga yang lebih kecil. Atau kakak bagi dengan bilangan positif nih, maka ini juga akan tetap. Contoh seperti ini. 6 lebih besar daripada 4. Nah, kalau kakak bagi nih sama-sama dengan bilangan positif, kakak bagi nih positif. Yaitu kita misalkan kita sama-sama bagi 2 nih. Maka 6 dibagi 2 itu 3. 3, maka tandanya karena kita bagi, tandanya tetap nih. Lebih besar dari 4 dibagi 2. Nah, benar ya? Demikian juga kalau kita kali. Nah, yang kelima, jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Nah, gimana itu, Kak? Nah, Kak, misalkan tadi di sini A lebih besar dari B atau A lebih kecil dari B. Kalau kita kali atau kita bagi dari C, maka ini akan berubah tandanya. Nah, kalau ini A kali C, maka ini akan menjadi A lebih kecil dari C ya. Demikian ini akan berubah menjadi A lebih besar daripada C. Demikian juga kalau kakak bagi, ini juga akan menjadi lebih kecil. Ini juga jadi lebih besar. Nah, contohnya gini. Tadi kan kita sepakati bahwa 6 itu lebih besar daripada 4. Nah, kakak mau bagi ini dengan bilangan negatif. Yaitu kakak bagi misalnya dengan min 2. Maka 6 dibagi min 2 itu sama dengan min 3. Nah, karena dibagi dengan bilangan negatif, tandanya ini akan menjadi lebih kecil. 4 dibagi min 2 itu sama dengan min 2. Maka benar dong, berarti min 3 lebih kecil daripada min 2. Nah, contoh misalnya kakak kali. 6 ini kakak kali dengan minus 2 nih. Berarti minus 12, karena kakak kali nih, maka akan menjadi lebih kecil daripada minus 8. Tandanya berubah ya. Nah, di sini kan tetap nih, tetapi berubah. Nah, kira-kira paham ya? Sekarang kita lihat untuk penyelesaian dari pertidaksamaannya. Oke, penyelesaian dari pertidaksamaannya, misalnya ada bentuk seperti ini. Maka penyelesaiannya ini, jika ada yang bentuk seperti ini, maka X-nya ini kan bila garis bilangannya kan menuju yang lebih besar daripada 2. Maka ini penyelesaiannya adalah X lebih besar daripada 2. Nah, kalau ini gimana, Kak? Nah, kita perhatikan bulatannya ini kan bulatan penuh. Beda dengan yang ini. Artinya, kalau dia bulatan penuh, 2-nya ini ikut. Maka ini menjadi X lebih besar sama dengan 2. Karena garis bilangan 2, 3, 4, dan makin ke kanan makin besar nih. Nah, kalau ini gimana? Nah, kita perhatikan garis panahnya. Dia makin menuju bilangan negatif nih. Maka nilai-nilai di sini, X-nya pasti lebih kecil daripada 2. Karena ini bulat kosong, maka tidak ikut. Berbeda dengan ini bulat penuh. Nah, tandanya arahnya kan sama. Maka ini menjadi X lebih kecil. Karena 2-nya bulatan penuh, maka ini sama dengan 2. Artinya sama dengan, berarti 2-nya ikut. Nah, kita perhatikan. Kalau yang ini gimana, Kak? Nah, nilai-nilai X-nya ini kan berada di antara 2 dan 5. Nah, untuk perlu diingat, kalau berada di antara, berarti nilai X-nya, karena di antara, Kak buat begini. Nah, ini juga di antara, maka ini akan begini juga. Nah, perhatikan bentuknya ya. Ini juga di antara, maka ini akan di antara. Ini juga di antara. Nah, kita ingat ya, kalau bentuknya seperti ini di antara, ya simbolnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau mengisi yang di sini. Berarti angka yang paling kecil itu 2. Nah, 2
lebih kecil daripada X lebih kecil daripada angka yang paling besar, yaitu 5. Nah, karena ini berarti sini 2, 5-nya di sini. Nah, kita perhatikan bulatannya kan penuh, maka ini 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Artinya 2 dan 5 ikut. Berbeda dengan ini, 2 dan 5 tidak ikut ya. Nah, contohnya ini. Nah, 2 lebih kecil, kita perhatikan, bulatannya kosong. Berarti tidak sama dengan daripada X lebih kecil. Nah, 5 ini kan ikut, berarti sama dengan 5. Kira-kira paham ya? Nah, kalau ini, nah gantian nih. Berarti ini 2-nya ikut, 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil. Nah, 5-nya tidak ikut dari 5. Paham kira-kira ya? Oke, kita lihat soal selanjutnya. Nah, kalau ini gimana, Kak? Nah, kita perhatikan. Kalau ada bentuk seperti ini, kita perhatikan kalau ada bentuk seperti ini, Kak buat, maka ini sifatnya memilih. Nah, artinya apa, Kak, memilih? Kita gunakan kata atau. Nah, di sini Kakak gunakan kata atau. Di sini atau. Di sini juga atau. Ya, memilih dia sifatnya atau. Artinya gimana, Kak? Maka kita ini berarti 2 ini kan mengarah ke tanda panahnya ke arah yang lebih kecil. Maka X-nya lebih kecil daripada 2. Atau X-nya lebih besar daripada 5. Nah, kalau ini gimana, Kak? Nah, ini kan bulat penuh. Nah, kita tinggal nambahin sama dengan aja. X lebih kecil sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 5. Nah, paham ya? Nah, ini bulat kosong. Gantian nih. Berarti X-nya, nilai X-nya lebih kecil daripada 2. Atau X lebih besar sama dengan 5. Nah, ini gantian nih. Berarti 2-nya ngikut. Berarti X lebih kecil sama dengan 2 atau X lebih besar. Nah, karena dia kan garis bilang lebih besar dari 5. 5-nya tidak ikut karena dia bulat kosong. Nah, kira-kira paham ya? Oke, kita lihat soal selanjutnya. Bagaimana dengan ini? Nah, kalau di sini berarti kan ini lebih dari satu penyelesaian nih. Maka penyelesaiannya adalah, nah, nilai X-nya ini terletak di antara min 1 dan 2. Nah, kita perhatikan. Berarti kalau terletak di antara, berarti X-nya terletak di antara. Bentuknya seperti ini. Karena ini ada 2, maka kita gunakan kata atau. Nah, sekarang kita perhatikan. Karena ini terletak di antara min 1 dan 2, dan min 1-nya bulat kosong, demikian juga 2-nya, maka ini yang paling kecil, min 1 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 2. Atau, nah, X-nya sekarang menghadap ke sana. X lebih besar sama dengan 5. Paham ya? Nah, kalau ini gimana? Nah, X-nya kan di antara ini, diapit. Berarti X-nya di antara nih, Kakak buat nih. X di antara. Nah, ini ada satu lagi. Berarti atau. Nah, kalau ini gimana, Kak? Maka, kita lihat. Min 1-nya kan ada bulat kosong. Bulat penuh. Berarti di sini sama dengan. Maka, min 1 lebih kecil daripada. Lebih kecil sama dengan X. Lebih kecil daripada 2. Atau, X lebih besar. Nah, 5-nya kan tidak ikut karena bulat kosong daripada 5. Kira-kira paham ya? Oke, coba nih. Bagaimana nih? Nah, ayo. Sekarang kita perhatikan. Nah, ini kan X yang terletak di antara ini kan 2 dan 5. Maka kita kerjain dulu. Ini boleh. Nah, ini X-nya terletak di antara. Berarti kakak buat gini. X di antara. Nah, kalau yang ini gimana, Kak? Nah, kita perhatikan tanda panahnya kan mengarah ke arah yang lebih kecil daripada
min 1 karena lebih negatif. Berarti ini X lebih kecil daripada min 1. Karena bulat penuh, min 1-nya ikut, maka ini sama dengan min 1. Kalau ini gimana nggak? Nah, ini kan tadi terletak di antara. Berarti di sini angka yang paling kecil adalah 2. Atau di sini ada kata atau ya. Nah, atau buat 2 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 5. Nah, karena 2-nya ikut, berarti kita tambahin sama dengan. Kira-kira paham ya? Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.